Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Obrolan Fighter. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, sekalian dong nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan berita-berita hangat dan pembahasan seru dari Obrolan Fighter. Hari Minggu kemarin, kita baru saja menonton UFC Vegas 74 yang sangat kontroversial, di mana rekan setimnya Israel Adesanya, yaitu Kai Kara-France, kalah dalam keputusan terpisah atau split decision dari fighter asal Irak, yaitu Amir Albazi, di mana yang menjadi juri adalah Sal D'Amato dan Chris Lee yang berpihak kepada Amir Albazi, sedangkan satu juri lainnya yaitu Michael Bell melihat bahwa Kai Kara-France lah pemenangnya. Event ini sebenarnya masih dipandang sebelah mata karena yang menjadi main eventnya aja dari kelas paling diremehkan di UFC, yaitu kelas flyweight, tapi menjadi sorotan para fans MMA karena hasil juri yang sangat kontroversi. Teman-teman bayangin aja, Kai Kara-France punya 133 total strike, sedangkan Amir hanya setengahnya, yaitu 64 total strike. Sedangkan signifikan strike-nya, Kai Kara-France dengan 99 serangan, sedangkan Amir hanya 43 serangan. Oke, mungkin ada yang bilang tergantung kerusakannya lah, quantity nggak penting. Tapi ya coba lihat wajah siapa yang paling hancur, Kai atau Amir. Oke, Amir unggul dari segi kontrol, yaitu 6 menit 10 detik, sedangkan Kai Kara-France hanya 58 detik. Tapi bukankah kontrol saja tanpa ada ancaman yang berarti itu tidak ada artinya? Dimana percobaan submisi Amir pun hanya satu kali dari 5 ronde yang sangat panjang. Bahkan dari 6 menit kontrol itu hanya unggul di ronde ketiga, yaitu dengan total 3 menit 36 detik. Dan okelah, semua juri sepakat bahwa di ronde ketiga Amir yang menang. Tapi bisa-bisanya juri Sal D'Amato di ronde 1 malah memenangkan Amir. Padahal jumlah signifikan strike Kai Kara-France jauh lebih banyak dan tidak ada takedown. Di ronde kedua pun lebih aneh, Kai tetap unggul dari segi signifikan strike, tapi malah ketiga juri memenangkan Amir. Dan asli ini parah banget, di ronde keempat Kai berhasil melakukan takedown dan dengan 5 kali lipat serangan. Sekali lagi, dan dengan 5 kali lipat serangan yang lebih banyak daripada Amir. Tapi bisa-bisanya juri Chris Lee menilai Amir yang memenangkan ronde keempat. Dan gue sebenarnya udah dari dulu selalu tandain juri yang satu ini, yang namanya Chris Lee, yang sepengamatan gue, yang kalau ada hasil yang kontroversi biasanya jurinya Chris Lee. Gue punya contoh 2 pertarungan yang masih gue ingat, dimana Chris Lee beda sendiri dibanding juri yang lain. Yang pertama saat pertarungan terakhirnya Paul Felder di UFC saat melawan Rafael dos Anjos. Ketika dua juri menilai Rafael dos Anjos yang menang, Chris Lee malah menilai Paul Felder yang menang. Lalu yang kedua saat Aljamain Sterling melawan Petr Yan yang kedua. Ketika kedua juri menilai Aljamain Sterling yang menang, Chris Lee justru menilai Petr Yan yang menang. Banyak fans MMA yang sudah tahu bahwa Chris Lee sering kontroversial. Dan satu lagi, juri yang ditandain para fans, yaitu Sal D'Amato. Israel Adesanya sebagai sahabatnya Kai Kara-France meledak-ledak di sosial media dengan serangkaian cuitan pedas yang gak bisa gue bacain, yang mungkin teman-teman bisa terjemahin sendiri artinya. Cuitan yang bisa gue bacain adalah yang isinya, "Saya men-tweet itu bahkan sebelum melihat kartu skor, karena saya tahu mereka berdua akan mengacaukannya. Oh, berkali-kali mereka akan merampas momen kejayaan atlet, merampas uang atlet, mata pencarian atlet, untuk keluarga atlet, persetan dengan mereka. Mereka harus segera kadaluarsa dan pergi." Mike Bell adalah satu-satunya juri yang menilai ini dengan benar. 2 juri lainnya harus menghilang. Mulailah mewawancari para juri setelah pertarungan ini, buat mereka bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Walaupun Adesanya sangat marah, tapi Kai Kara-France benar-benar menanggapi keputusan itu dengan tenang. Di dalam konversi pers pasca pertarungan, bahwa dia yakin dia seharusnya menang, tapi juga mencatat bahwa penilaian itu sangat subjektif, dan Kai Kara-France merasa harus bertarung lebih dari itu. Namun tetap Kai Kara-France membuat cuitan yang isinya, "Siapa juri UFC atau wasit NRL yang lebih buruk?" dengan emoji tertawa. Dan momen ini mengingatkan gue akan kasusnya Petr Yan yang dinilai kalah dari Sean O'Malley. Padahal fans sangat yakin Petr Yan yang menang. Dan makin membuat fans yakin bahwa UFC sedang tidak menyukai Petr Yan lagi, sebagaimana UFC tidak menyukai Kai Kara-France lagi.
yang mungkin dinilai tidak prospek lagi setelah gagal mengalahkan Brandon Moreno. Dan fans menilai bahwa Amir adalah prospek baru bagi UFC, wajah baru bagi UFC, sehingga ia harus dimenangkan. Amir kini telah memenangkan 5 pertarungan pertamanya di UFC, dan setelah kemenangan itu, Amir menyerukan perebutan gelar melawan pemenang pertarungan yang akan datang antara juara Brandon Moreno dan Alexander Pantoja UFC 290 pada 8 Juli di Las Vegas. Nah, daripada ngomongin juri terus, gue ada kabar bahagia nih dari salah satu fighter paling ceria di UFC, siapa lagi kalau bukan Paddy Pimblett. Dimana Paddy Pimblett menikahi kekasih masa kecilnya, yaitu si cantik Laura Gregory, akhir pekan lalu dalam sebuah pernikahan yang dibanggakannya sebagai keluar dari dunia ini. Paddy Pimblett yang kini berusia 28 tahun menikahi Gregory dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh orang-orang seperti sesama bintang UFC yaitu Molly McCann dan penyanyi Jamie Webster. Paddy Pimblett dan Gregory telah bersama sejak remaja dan The Paddy melamar pasangannya saat berlibur di Thailand 3 tahun lalu. Wih, keren kan? Kita punya panutan baru buat teman-teman yang belajar setia selain Lionel Messi yang kenal dengan Antonella sejak kecil dan menikahinya dan setia sampai hari ini. Begitu juga dengan Paddy Pimblett yang sudah kenal dengan istrinya sejak remaja dan masih setia hingga Paddy Pimblett menikahinya. Dalam video singkat pernikahannya, Paddy Pimblett dan Gregory terlihat berjalan menyusuri lorong bersama-sama sebelum berdansa dengan lagu I'm Yours dari Jason Mraz. Tekken sebagai sahabatnya menulis tentang kesempatan itu dengan berkata, akhirnya mereka bahagia selamanya. Selamat Patrick dan Laura atas pernikahannya yang luar biasa. Begitu banyak cinta untuk kedua keluarga. Hari yang brilian dengan orang-orang yang brilian. Dan The Toughest atau Everton bertahan. Paddy Pimblett belum pernah bertarung sejak kemenangan kontroversialnya melawan Jared Gordon di UFC 282 Desember lalu, dengan hasil yang disebut oleh beberapa orang sebagai salah satu keputusan UFC terburuk yang pernah ada. Sanskasser mengalami cedera pergelangan kaki pada ronde pertama pertarungan dan harus menjalani operasi pada bulan Maret. Dan dengan cedera itu, kemungkinan besar akan membuatnya absen selama sisa tahun ini. Walaupun sedang cedera, Paddy Pimblett telah dipanggil oleh beberapa fighter kelas lightweight selama waktunya di pinggir lapangan, seperti Matt Frevola dan Drew Dober. Namun Paddy Pimblett menerima tantangan Frevola karena menurutnya, pertarungan melawan fighter Amerika itu menawarkan rute termudah ke ranking yang lebih baik. Wah, selamat menempuh hidup baru buat Paddy Pimblett. Nah, kalau teman-teman sendiri, udah nikah atau belum? Kalau belum, kapan nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.